kasus pembunuhan bocah oleh seorang siswi SMP. Pemirsa hanya ingin memiliki gelang dan kalung yang dikenakan korban, seorang remaja tega membunuh bocah berusia 7 tahun di Sampang, Jawa Timur. Terus menangis dan menyesali perbuatannya. Itulah yang dilakukan remaja berinisial AN saat dikepung warga dan petugas kepolisian di rumahnya. Warga Pulau Manangin, Sampang, Madura tersebut terbukti melakukan pembunuhan terhadap seorang bocah berusia 7 tahun. Kejadian bermula kalau bocah berjenis kelamin perempuan itu hilang. Sempat dicurigai hanyut di tengah laut, namun ternyata fakta berkata lain. Korban ditemukan di selokan pada hari Minggu dalam kondisi terikat. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bukti-bukti jika anak tersebut sebelumnya bersama gadis bernama AN. Terkuak saat diinterogasi, gadis belia yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama itu nekat membunuh hanya karena ingin memiliki gelang dan kalung milik korban. Adapun modus dari tersangka AN ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Tersangka langsung dibawa ke Mapolres Sampang, Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. Polisi akan memeriksa kejiwaan bocah perempuan tersebut karena cara membunuhnya sangat sadis. Salina Wali melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita sangat prihatin anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama tega menghabisi nyawa bocah hanya karena ingin memiliki perhiasan gelang dan kalung yang dikenakan korban. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap orang tua dalam menekan ego atau kemauan anak yang mungkin kita anggap tidak terlalu penting sehingga anak bisa lebih menahan diri? Ya Mbak Nur Cinta, pendidikan psikologis, pendidikan mental, pendidikan emosional itu penting. Karenanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara dimensi akhlak itu adalah dimensi yang bernama psikologi. Kalau orang psikologinya baik, mentalnya bagus, emosinya akan stabil. Disitulah pentingnya orang tua untuk memperhatikan aspek psikologi bagi anak. Aspek psikis bagi anak tidak hanya aspek fisik ya, fisik materi. Ilmu itu penting, materi itu penting. Tapi bagaimana nanti ilmu dan materi itu dibingkai dengan bingkai akhlak yang mulia. Kalau seseorang sudah mendapatkan pendidikan akhlak, pendidikan emosi, pendidikan spiritual, maka insya Allah anak itu akan mampu menjaga dirinya. Untuk itu, Nabi juga mengingatkan bahwa sesungguhnya bahwa seorang remaja atau anak itu akan mencari identitas. Identitas itu dia akan paksakan kalau emosinya tidak bagus. Daripada dia memaksakan, maka kitalah yang kemudian mencontohkan atau kita memberikan dia bekal-bekal emosi, bekal-bekal spiritualitas, bekal-bekal mental. Maka dikatakan bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Kenapa jiwa itu penting? Karena itu akan mempengaruhi badan manusia. Orang yang mungkin dalam keadaan uzur, tapi mentalnya bagus, spiritualnya bagus, dia akan mampu bertahan. Tapi kalau kemudian pemenuhannya hanya pada aspek materi saja, tidak memenuhi aspek yang bernama moral, emosional, psikis, ya, dan sebagainya, maka cenderung anak akan sangat mudah manakala tergoda dengan bujuk rayu yang lain. Ini kan remaja masih labil. Karenanya memang dikatakan pula oleh Nabi, seorang remaja yang tumbuh dalam keimanan, yang tumbuh dalam kebaikan, yang tumbuh dalam ibadah, itu akan dijaga oleh Allah di dunia, yaitu akhlaknya terjaga, emosinya terjaga, dan di yaumil akhir dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita tanamkan untuk anak sejak usia dini begitu ya Ustadz, seperti tidak selalu memenuhi keinginan anak karena menganggap orang tuanya ada uang dan selalu memenuhi kebutuhannya, ternyata mungkin itu juga bisa menjadi hal yang buruk berdampak pada anak tersebut. Baik, kita ke